Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga seri yang kedua. Kitab Amos pasal 2 dengan perikop hukuman atas Yehuda dan hukuman atas Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu,
hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang Nazir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya, aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amos pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang dosa yang paling dibenci oleh Tuhan dari Yehuda dan Israel berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Amos 2 ayat 4 dan 6 dengan bunyi nas. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sebagai seorang gembala, Amos tahu bahwa ada beberapa tipikal kawanan domba dalam mendengar suara gembala mereka dan menyambutnya. Walaupun sebagai seorang gembala, ketika ia memanggil kawanan dombanya, gembala itu mengharapkan kawanan dombanya itu untuk menuruti tuntunannya, atau paling tidak, mereka tetap berada di hadapannya. Sebab tidak pernah terdengar bahwa ada kawanan domba yang mau mengikuti orang asing. Namun dalam pasal yang kedua, kitab Amos, Tuhan menghukum Yehuda dan Israel lebih keras daripada bangsa-bangsa lain, karena seharusnya mereka mengetahui karakternya dan mengenal suaranya. Karena mereka itu telah ditebusnya dari Mesir dan mengetahui perintah yang diberikannya. Mereka juga mengetahui betapa parahnya ketidakadilan dalam bentuk apapun, terutama ketika mereka mengalami perbudakan di masa lalu di Mesir. Tapi Israel dan Yehuda masih bertindak seolah-olah mereka tidak mengenal Allah, gembala tertinggi mereka, melalui tingkah laku mereka. Mereka menyangkali keadilan bagi yang tertindas, sehingga mereka menjual orang-orang yang tidak bersalah demi uang dan sepasang kasut. Dan bukan hanya itu, pria-pria muda dan pria-pria yang sudah beristri pun pergi menjamah perempuan muda sambil mabuk-mabukan hingga rebah di samping mezbah dalam rumah Tuhan. Dan satu hal yang memilukan lagi, yaitu para hamba Tuhan atau Nazir Allah diberi minum anggur, padahal itu dilarang. Mereka juga tidak memperbolehkan para nabi Allah untuk bernubuat. Oh, mengapa Yehuda menolak perintah Allah dan lebih memilih dipimpin oleh dewa-dewa asing? Padahal dewa-dewa ini
tidak memberikan manfaat apa-apa kepada mereka. Namun mereka lebih memilih menyembah dewa-dewa mati itu, seolah-olah mereka diwajibkan untuk itu. Perilaku Yehuda dan Israel sangat mengkhawatirkan, yaitu mereka mencerminkan pengabaian prinsip-prinsip kawanan domba terhadap gembala, ya, terhadap gembala surgawi. Dan mereka baik-baik saja, mereka tenang-tenang saja, dan tidak kurang sesuatu apapun dari perkara-perkara jahat yang mereka lakukan. Ya, pada saat itu semuanya oke saja, fine saja. Tapi tidak mereka sadari bahwa itu semua karena kebaikan Allah yang menahan kuasa setan datang dan menimpa mereka. Tapi meskipun begitu, pemberontakan yang terus-menerus pasti akan menuai hasil yang nyata suatu hari nanti. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 36 alinea ketiga menjelaskan bahwa hanya oleh kuasa Allah lah yang mencegah manusia jatuh sepenuhnya di bawah pengendalian setan. Orang-orang yang tidak mau menurut dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seharusnya mempunyai alasan yang kuat untuk mensyukuri kemurahan dan panjang sabar Allah dalam menahan kuasa si jahat yang berbahaya dan kejam itu terhadap mereka. Akan tetapi, bila mana manusia itu telah melewati batas kesabaran ilahi, maka penahanan itu akan dilepaskan. Allah tidak akan bertindak sebagai pelaksana hukuman bagi orang berdosa yang melanggar, melainkan Ia akan membiarkan penolak-penolak belas pengasihannya itu. Mereka sendirilah yang akan menuai apa yang mereka sudah tabur. Oh sahabat-sahabat firman, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang juga adalah para pelanggar hukum Allah? Melalui Amos pasal yang kedua yang telah kita pelajari pada hari ini, marilah kita sadar dan bertobat karena kita juga sering menyepelekan suara gembala kita dalam Alkitab. Oh, semoga Tuhan menolong kita. Semoga Roh Kudus menolong kita hari ini sampai akhir untuk mendengarkan suara gembala surgawi dan berjalan di jalan yang sudah diaturnya. Dan ingat, jangan sampai kita lalai, apalagi memilih berjalan sendiri, maka kita tidak akan dapat mempersalahkan siapa-siapa, bahkan mempersalahkan Tuhan, jika kita masuk dalam perangkap setan yang pada akhirnya membahayakan hidup dan keselamatan kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia,
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan,